Mengapa album Bintang Kehidupan milik mendiang Nike Ardilla begitu fenomenal? Di video kali ini kita bakalan bedah satu-satu. Sepanjang karirnya, Nike Ardilla telah 2 kali memperoleh rekor dengan penjualan terlaris. Yang pertama yaitu album Bintang Kehidupan yang rilis di tahun 1990 dan berhasil laku sebanyak 6 juta keping, serta album Sandiwara Cinta yang rilis di tahun 1995 yang memperoleh penjualan sebanyak 5 juta keping. Di video kali ini kita bakalan bahas salah satu dari 2 album populer ini, yaitu Bintang Kehidupan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini biar kita makin semangat membuat konten seputar musik dan olahraga. Ada kue dibagi 8. Inilah dia album Bintang Kehidupan. Album Bintang Kehidupan milik mendiang Nike Ardilla rilis di tahun 1990 setelah sebelumnya dalam album debutnya yaitu Seberkas Sinar yang rilis di tahun 1989 tembus mencapai 500.000 keping. Di album debutnya inilah Nike Ardilla langsung menyandang julukan Lady Rockers Indonesia. Di tahun 1990 kemudian rilislah album fenomenal Bintang Kehidupan yang bisa dikatakan penjualan album yang sangat luar biasa di masanya. Lalu album ini menyabet penghargaan The Best Selling Rock Album di tahun 1990 oleh BAFTA Award yang bisa kita kenal sekarang dengan nama Emmy Awards. Setahun kemudian pada ajang Asian Song Festival di tahun 1991 di Shanghai, China, Nike Ardilla berhasil meraih the winner of New Singer Contest dengan membawakan lagu Star of Life yang merupakan lagu Bintang Kehidupan dengan versi bahasa Inggris. Terus, apa yang membuat lagu ini begitu fenomenal sehingga dapat menyentuh angka penjualan yang gila-gilaan? Kami dari tim Rain Studio Channel telah membedah beberapa faktor yang membuat album ini begitu laku di masanya. Yang pertama yaitu mengenai sosoknya yang menjadi seorang lady rockers di Indonesia. Banyak sosok lady rockers di era album Bintang Kehidupan ini. Namun mengapa Nike Ardilla yang menjadi sorotan? Kita skip aja nama Reni Yayusman dan Sylvia Sari yang saat itu bisa dibilang eranya sudah lewat. Kemudian sebut saja nama Nicky Astria yang mungkin satu era dengan mendiang Nike Ardilla. Nicky Astria kelihatannya lebih sangar dan lebih rockers ketimbang Nike Ardilla. Namun sayang, pelantun lagu Jarum Neraka ini lebih fokus pada grup bentukannya bersama Ikang Fauzi dan Ahmad Albar yang bernama Para Rock. Kemudian ada nama lain yaitu Nafa Urba yang bisa dibilang di masa itu masih sangat muda untuk menyaingi para nama-nama sebelumnya. Atau ada nama Nur Liza atau Ella yang seumuran dengan Nike Ardilla. Tapi sayang penyanyi satu ini lebih fokus meniti karir di Malaysia. Yang terakhir ada nama Anggun Suci Sasmi yang bisa dibilang akan menyaingi kefenomenaan Nike Ardilla. Namun sayang, Anggun memilih berkarir ke negara sepak bola yaitu Paul Pogba, yaitu Prancis. Jadi secara teknis menurut kami Nike Ardilla kala itu menjadi penyanyi yang layak menjadi sorotan kala itu, dikarenakan para penyanyi rocker saat itu tidak berada di jalur yang sama dengan Nike Ardilla. Tanpa harus ke luar negeri membuat suatu grup dan masih segar atau masih muda untuk umur dari seorang Nike Ardilla. Disupport oleh beberapa musisi ternama yang berperan di balik dieksekusinya album ini. Setiap lagu-lagunya
Tidak lepas dari nama musisi-musisi ternama dan hebat macam Dedi Dores, Panche Pondak, Deddy Dukun, dan Domi Allen. Ikut serta pula Pai Burman untuk isian gitar, Benny Panjaitan untuk isian bass, Rere Reza untuk isian drum, dan masih banyak lagi nama-nama musisi keren di dalamnya. Berkat keikutsertaan para musisi keren ini, proses pembuatan hingga rilisnya album ini hanya memakan waktu 5 bulan saja, sejak Desember 1989 hingga rilisnya di bulan Mei 1990. Lagu-lagu yang keren dengan nuansa rock pop berhasil lahir di album ini. Selain suara Nike yang melengking dan khas, instrumen musik di setiap lagu album ini berhasil membangun minat penikmat musik kala itu untuk berbondong-bondong mendapatkan album ini. Seperti ada lagu beraroma rock di gitar di lagu hitsnya, yaitu Bintang Kehidupan, serta lagu yang lumayan dark untuk lagu yang berjudul Khayal, serta ada lagu Kesal yang super rock ala 90-an awal, atau ada lagu yang super slow rock yang berjudul Putih, dan beberapa contoh lainnya yang identik dengan musik rock namun dibumbui dengan genre lain macam pop, mellow, dan alternatif. Yang jelas album ini kental dengan instrumen format band yang menonjolkan solo gitar, ketukan ganjel drum, serta nuansa string dari keyboard yang luar biasa. Selain kecakapannya di dunia tarik suara, Nike Ardilla juga pandai beradu akting. Talenta yang dimiliki mendiang Nike Ardilla ini sangat berpengaruh dalam karirnya yang makin mendongkrak namanya di dunia entertainment. Sepanjang karirnya, mendiang Nike Ardilla sudah membintangi 10 film dan 15 sinetron. Terutama di tahun yang sama dengan album yang kita bahas ini, mendiang Nike sukses membintangi 3 film sekaligus dan disusul 2 film berikutnya setahun kemudian. Tentunya masih banyak lagi faktor-faktor yang membuat Nike Ardilla sangat terkenal dan booming di masanya. Selain suaranya yang keren, wajah yang terkesan cantik dan ala-ala babyface membuatnya digandrungi kaum muda, terutama para lelaki saat itu. Membuatnya spesial secara visual di tengah-tengah para penyanyi lady rockers di tahun tersebut.